Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah dengan tema cahaya dalam gelap, cahaya yang menerangi gelap. Di situ sepintas saya membahas tentang guru-guru palsu. Ya. Disebutkan di sana guru-guru palsu itu bukan hanya masalah benar atau salahnya sebuah doktrin, ya, tetapi lebih mengarah kepada mampukah seseorang menjadi terang atau tidak di dalam masyarakat yang gelap. Jadi benar salah dalam hal doktrin itu tidak terlalu ditekankan sebetulnya. Tanpa perbuatan baik, tanpa moral yang unggul. Ya. Yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di Injil, di Matius 7 kalau nggak salah ya, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, tetapi orang yang melakukan. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan. Bukan orang yang cakap berbicara tentang Tuhan saja. Ya. Bukan orang yang cakap berbicara tentang Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan. Dikatakan di sana, berkhotbah demi namamu, berkhotbah demi namaku, mengusir setan bahkan gitu ya. Tapi aku tidak kenal kamu. Wah, celaka loh itu. Celaka itu. Hari ini saya akan menegaskan tentang guru-guru palsu. Kalau di khotbah yang lalu tentang pelita atau cahaya yang menerangi kegelapan, itu menyatakan bahwa seorang benar adalah seseorang yang membawa dampak, terlihat gitu ya, bahwa dia menjadi berkat bagi masyarakat, bagi komunitasnya yang gelap. Dia mampu gitu ya, dia mampu berbuat baik, dia mampu menunjukkan moral yang unggul, dia mampu hidup dalam kemurnian. Itu cahaya. Lawan katanya berarti kegelapan. Ya. Cahaya yang menerangi gelap berarti lawannya cahaya, gelap. Nabi palsu, gitu ya, nabi palsu atau orang fasik adalah orang-orang yang mengajar dan bertindak dengan tidak baik, tidak bisa jadi berkat, tidak bisa menerangi, tidak bisa menjadi contoh. Kelakuannya buruk. Seperti itu. Kita akan pertegas malam hari ini. Seperti apa sih ciri-cirinya? Ya. Jadi kita nggak gampang terombang-ambing gitu ya. Ada pendeta ngomong, "Oh, ajaran ini sesat." Kita sudah ikut-ikutan menganggap sesat. Nggak boleh. Bahkan ini ajaran yang benar. Ikut-ikutan, ini yang benar. Belum tentu. Benar salah itu apa kata Tuhan. Kita baca melalui kitab suci, khususnya Injil. Amin Bapak Ibu. Standarnya jelas, bukan kata pendeta, bukan kata siapapun. Kembali ke Alkitab. Tuhan Yesus ngomong apa, Petrus ngomong apa, Paulus ngomong apa, itu yang kita pertimbangkan. Amin. Kita akan baca 2 Petrus 2 ayat 17 sampai dengan 22. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa,
dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Baik, kebanyakan orang salah memahami makna guru palsu, nabi palsu, di mana kepalsuan hanya dinilai dari doktrin. Akhirnya debat doktrin. Ini enggak pas. Ya. Ini enggak pas, ini tidak tepat. Petrus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya. Bahkan bagi orang Yahudi, perbedaan teologi itu hal-hal yang wajar. Perbedaan doktrin, perbedaan teologi, perbedaan pandangan itu hal yang wajar. Ya, kita sudah mendengar pelajaran yang lalu bahwa di dalam Yudaisme sendiri ada banyak tafsiran. Ya. Ada banyak tafsiran. Di dalam Yudaisme sendiri tidak ada kesepakatan sebetulnya. Ya. Burita mengatakan 70 wajah Torah, ada 70 macam. Gak usah ribut, ada 70 pandangan kok. Dan mereka bisa rukun-rukun, kenapa orang Kristen harus saling menyesatkan. Itu masalah doktrin. Yang paling utama, ya, yang paling utama dalam kekristenan, bahwa sebuah doktrin dikatakan sesat atau salah, menurut Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3, ya, yang pertama, ini masalah doktrin, masalah teologi ya. Ciri yang pertama yang berbicara tentang masalah teologi, yaitu menyangkal penguasa, yaitu Yahweh, yang telah menebus manusia. Menurut Yesaya, penguasa adalah Yahweh. Menurut Yesaya 10 ayat 33, penguasa adalah Yahweh. Dan menurut Yohanes, Wahyu 5 ayat 9, Yesus menebus manusia bagi Allah. Jadi, yang dianggap sesat oleh Petrus, ya, adalah ajaran yang menolak karya Bapa menebus manusia melalui Yesus. Itu. Petrus mau menjelaskan bahwa ajaran yang benar, kamu percaya bahwa kamu selamat karena penebusan Allah melalui Yesus, bukan melalui hewan. Enggak relevan. Manusia yang bersalah, maka manusialah yang harus mati sebetulnya. Tetapi karena Allah tidak menghendaki manusia keturunan Adam mati, maka dia menyerahkan anaknya untuk membawa tubuhnya sebagai persembahan. Tanpa ini Bapak Ibu, kita tidak bisa selamat. Percaya penebusan Allah, baru kita bisa selamat. Jika ya, hidup dalam terang, jika mau dididik, jika mau hidup seperti penebusnya. Itu doktrin yang benar.
Jangan merasa bisa selamat dengan usaha sendiri. Tidak ada yang bisa. Jangan sombong, merasa sudah hidup kudus. Jangan sombong. Hidupku sudah benar. Aku rajin berdoa, aku rajin ke gereja. Jangan sombong. Itu tidak ada artinya sebetulnya tanpa penebusan. Aku sudah bisa sabar. Aku sudah tidak berpikir jorok. Jangan sombong. Kenapa? Karena sebelum kamu bisa atau kita bisa melakukan semua itu, kita pernah berdosa. Dan dosa kita tetap ada hitungannya sebetulnya, karena dosa dianggap hutang. Harus ada yang mati tetap. Gitu ya. Jadi tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak bisa seseorang mendekat sama Bapa dalam arti selamat, tidak bisa. Doktrin itulah yang harus dipegang teguh. Di luar itu sesat. Di luar sebuah pengakuan bahwa Allah menebus kita, kita tidak akan selamat. Ya, di luar pengakuan itu sesat. Di luar pengakuan bahwa Allah menebus kita melalui anaknya, itu sesat. Jadi kalau ada ajaran, kita bisa selamat asal melakukan perbuatan baik, itu sesat. Kita bisa selamat, yang penting kita percaya saja, itu sesat. Tersesat itu. Yang benar, kita percaya Yesus telah menebus, ya kita percaya Allah telah menebus kita melalui Yesus, dan kita ikuti jejak hidup Yesus sebagai penebus kita. Itu sebagai respon. Itu yang benar. Doktrin itu yang benar. Ya. Ciri kedua tentang guru-guru palsu, ya, adalah moralitas yang rendah. Guru-guru palsu hidup dengan dikuasai hawa nafsu, moral rendah, gitu ya. Asel Geyas, hidup dalam percabulan, hidup tak bermoral, gitu ya. Guru-guru palsu hidup dalam percabulan, seksualitas, keinginan seksual, melampiaskan hasrat seks. Itu guru palsu. Tapi heran Bapak Ibu, pendeta palsu dengan moral rendah, ya guru palsu, pendeta palsu sama saja ya, guru palsu dengan pendeta palsu sama saja. Tapi herannya Bapak Ibu, guru palsu, pendeta palsu yang hidup dalam moral rendah, gerejanya tetap ramai. Anda pernah tahu? Ada pendeta yang melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya, ketangkap polisi. Halo? Nah, itu tegas. Memang kenyataannya ada. Lihat gerejanya, sepi? Enggak, rame. Halo? Pendeta luar negeri, pendeta dalam negeri. Begitu mati, ketahuan bahwa dia pernah mencabuli full timernya. Baru ketahuan. Raffi Sakarias. Tadi saya share, TB Yosua. Ketahuan melakukan pelecehan. TB Yosua itu kurang berkarisma bagaimana? Halo, dipuja-puja oleh orang karismatik kan? Wah ini hamba Tuhan. Jemaatnya banyak. Ini guru palsu sebetulnya kalau kriteria Petrus. Tapi masih banyak. Halo? Masih banyak yang ngikut. Aneh ya.
Ciri yang ketiga, bicara tentang motivasi pelayanan yang tidak murni. Guru-guru palsu selalu berhasrat mencari untung, serakah, dengan cara cerita-cerita isapan jempol, dengan trik, dengan triki, dengan cara khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Guru-guru palsu berusaha mencari keuntungan dalam pelayanan, menggunakan pelayanan sebagai bisnis. Anda diberkati Tuhan, siapa percaya? Angkat tangan semua kan jemaatnya. Kalau Anda percaya, buktikan, serahkan kunci mobil, serahkan BPKB, serahkan uangnya. Itu. Buktikan kalau Anda percaya, akan dilipat kali gandakan. 30, 60, 100 kali lipat. Itu guru palsu. Tapi masih banyak orang Kristen yang percaya begituan. Padahal ayat itu tidak ngomong soal uang. 30, 60, 100 itu masalah benih firman yang ditabur, bukan uang. Halo. Serakah, minta uang sama jemaat. Tak boleh. Yang namanya hamba itu harus rela. Menerima berapapun dari jemaat dengan sukarela. Gak boleh minta, gak boleh nodong. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan besar. Bule, rambutnya putih. Ya karismatik juga. Siapa mau memberi persembahan minimal $1.000 gitu. Ya, ada pendeta-pendeta begitu. Kalau manggil saya, Bu, minimal PK-nya 50 juta. Ada yang begitu. Bisnis jadinya. Tapi banyak jemaatnya. Banyak. Heran kan? Itulah ciri-ciri nabi palsu, itulah ciri-ciri guru-guru palsu. Jelas pelayanan pelayanan yang benar didasari pengabdian kepada Tuhan, bukan bisnis. Bukan. Motif pengajar palsu memuaskan dagingnya dengan ajarannya yang tampak indah. Ciri-cirinya pendeta-pendeta palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, guru-guru palsu, ajarannya enak di telinga. Anda akan diberkati, tambah kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Itu. Pakai ayat-ayat perjanjian lama. Padahal ayat-ayat itu tidak pernah dipakai Tuhan Yesus, tapi dikhotbahkan. Heran. Inilah yang namanya memuaskan nafsu. Ajarannya tampak indah, bahasanya manis, menyenangkan telinga. Dan semua dilakukan untuk mempesona jemaat demi persembahan, demi donasi. Halo. Apakah di gereja ini diajarkan demikian? Tidak, jangan sampai ya. Jangan sampai. Di pasal ini, ya, di ayat ini, di pasal 2 ayat 17-22, ditambahkan lagi oleh Petrus. Ya, kalau yang 3 pertama tadi dijelaskan Petrus, di 2 Petrus 2 ayat 1-3, Petrus menambahkan ciri-ciri penyesat di 2 Petrus 2 ayat 17-22. Ya. Dijelaskan lagi, ditambahkan ciri-ciri guru palsu. Yang keempat, tadi sudah 3 ya, doktrin yang penyangkal penebusan. Kedua, hidup dalam percabulan. Yang ketiga, serakah dengan iming-iming khotbah yang salah, dengan iming-iming khotbah yang menyenangkan telinga. Yang keempat, Petrus mengatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata congkak.
dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang. Itu yang keempat. Ciri guru-guru palsu yang keempat adalah suka membanggakan diri. Kata-kata congkak itu membesar-besarkan diri. Bombastis gitu ya. Ciri guru palsu itu suka membanggakan diri. Seringkali berkata-kata berlebihan tentang dirinya sendiri. Tujuannya apa? Memikat orang lain dengan motif memuaskan nafsunya. Dengan motif dapat persembahan. Itu maksudnya. Aku baik loh, aku berpuasa loh 40 hari. Aku doa setiap hari, jam 12 malam. Aku sering bantu orang. Padahal sebetulnya tidak sering-sering amat. Gitu ya. Tapi semua kelebihannya gitu ya diungkap. Padahal nggak lebih-lebih, biasa saja sebetulnya. Tapi itu semua diceritakan. Ya. Jadi ciri-ciri guru palsu keempat, suka membanggakan diri. Membanggakan diri itu membesar-besarkan. Perkataannya yang bukan-bukan. Itu maksudnya. Seringkali berkata berlebihan. Atau dengan kata lain, sia-sia, hampa. Gitu ya. Dia memuji dirinya sendiri, yang sebetulnya omong kosong. Paham maksudnya? Baiknya cuman, istilahnya begini loh, sebetulnya kebaikannya dia ada, bukan berarti tidak ada, 1 atau 2 istilahnya gitu ya. Tapi dia cerita 10. Wah, gitu loh. Saya sering loh bantu orang, kita dukung hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Padahal ya enggak sebegitunya. Cuman sekali 2 kali tapi ngomongnya banyak gitu loh istilahnya. Omong kosong. Itu cirinya. Beda ya sama yang ketiga. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu khotbahnya menyenangkan telinga jemaat supaya dia dapat persembahan. Yang keempat, dia membanggakan diri dalam berkhotbah, membanggakan diri sendiri dalam berkhotbah supaya orang terpesona dan memberi persembahan. Makanya saya takut sekali Bapak Ibu. Mau bersaksi itu takut. Takut salah paham, takut salah di hadapan Tuhan. Takut. Makanya segala kebaikan sudah Tuhan saja yang tahu. Pakai prinsip itu, kalau engkau memberi tangan kanan, tangan kiri gak usah tahu. Kalau engkau berusaha memberi tangan kanan, apalagi pakai pengumuman, angkat persembahannya gitu ya, semua orang tahu. Itu ciri-ciri guru-guru palsu. Tidak ada terang. Orang seperti itu hidup tidak ada terang. Ya. Makanya di sini dikata apa? Kotak taruh situ. Mau ngasih persembahan, tidak ngasih persembahan terserah. Mau kasih persembahan di awal, di akhir terserah. Enggak pernah diumumkan ada persembahan. Kita mendidik jemaat untuk memberi. Hanya Tuhan yang tahu. Iya. Lebih tidak tahu lagi kalau Anda transfer, tidak ada yang tahu kecuali bendahara. Boleh Pak bendahara tahu? Ya boleh lah, dia yang ngurus kok. Iya kan? Tidak apa-apa. Tapi istilahnya gini loh, itu meminimalkan sok suci Anda, itu meminimalkan sok salehnya kita, sok murah hatinya kita, meminimalkan. Halo. Tuhan Yesus menyembuhkan orang, dia ngomong. Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, mengusir setan dari diri seseorang, dia ngomong. Gak usah cerita-cerita sama yang lain. Kalau sekarang, ngusir setan dalam nama Yesus, masukin Facebook. Gak bener kayak gitu. Ya. Ciri kelima, guru-guru palsu. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Itu Petrus yang ngomong kan.
Jadi ciri kelima adalah menjanjikan keselamatan kepada orang lain jika mengikuti ajarannya. Kamu percaya aku, ini ajaran paling benar, kamu pasti selamat. Padahal ajarannya bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan menyatakan keselamatan oleh karena anugerah, yaitu penebusan dosa oleh anak Allah dan pemberian kuasa bagi manusia untuk berkodrat ilahi. Bukan karena ikut seseorang. Anda selamat bukan karena ikut saya. Anda selamat bukan karena ke gereja ini. Anda selamat karena Anda mengakui Yesus sebagai penebus dosa. Dan Anda menghidupi perintah-perintahnya sebagai respon percaya Anda. Itu yang menyelamatkan. Saya ini kan cuma menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan semurni-murninya. Halo? Bukan karena saya. Ya. Ciri kelima ini berarti menjanjikan keselamatan kepada orang lain jika mengikuti ajarannya. Pernyataan gini, ciri kelima ini adalah menjanjikan keselamatan kepada orang lain jika mengikuti ajarannya. Jadi hamba-hamba atau guru-guru palsu ini seringkali membuat pernyataan ilahi, mendeklarasikan, menjanjikan keselamatan. Anda ikut saya, Anda selamat. Loh, salah loh. Ikut Yesus Anda selamat. Bukan ikut pendeta, siapapun. Halo? Pendeta ini bukan apa-apa. Cuman hamba. Dosennya Tuhan. Pendeta ini cuman asisten dosen. Asisten dosen itu sama-sama mahasiswa. Mungkin asisten dosen belajar lebih dulu. Udah gitu aja. Jadi hati-hati sama pesona-pesona pendeta-pendeta. Yang keenam, mereka mengenal jalan kebenaran, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Betul? Yang dibaca tadi kan seperti itu. Mereka ngerti kebenaran, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus. Ciri keenam guru palsu adalah mereka berbalik dari cara hidup kudus. Mereka merasa tidak perlu merespon perintah Tuhan untuk hidup kudus. Mereka merasa tidak perlu merespon perintah Tuhan. Mereka merasa percaya saja bisa selamat. Itu ajaran sesat. Percaya saja selamat, tidak perlu perbuatan baik. Emangnya anugerah kurang? Emangnya anugerah Allah kurang untuk menyelamatkan? Nah gitu. Ini kan kebodohan sebetulnya. Anugerah itu harus direspon. Bukan berarti anugerah itu kurang, anugerah itu perlu direspon. Anugerah itu perlu dikenakan. Seperti kita dapat beasiswa, tapi kalau tidak pernah masuk kelas, tidak pernah ngerjakan PR, tidak pernah ikut ujian, bisa lulus dari mana? Jangankan pinter, naik kelas saja belum tentu. Itu loh anugerah. Anda dapat beasiswa, kita dapat beasiswa, kita dapat sekolahan, kita harusnya masuk, gitu, belajar. Ada gurunya, tidak didengerin, malah main di luar. Dikasih buku, enggak dibaca. Dikasih PR, enggak dikerjakan. Mau pintar dari mana kalau enggak direspon? Cara berpikirnya begitu. Ya. Jadi ajaran sesat adalah ajaran yang menganut anugerah murahan, di mana keselamatan hanya sekedar dipahami sebagai pengetahuan rohani, keyakinan, tanpa perjuangan membentuk kodrat.
Itu sesat sebetulnya. Dan anehnya, orang-orang sesat ini mengaku paling ortodok. Orang-orang sesat ini mengaku paling benar ajarannya. Buku-bukunya di mana-mana. Dan hampir semua STT, coraknya ini. Percaya saja selamat. Tidak perlu berbuat baik. Keselamatan nggak perlu perbuatan baik. Katanya begitu. Aneh. Makanya orang Kristen kalau Anda lihat, kebanyakan gereja-gereja moralnya rendah. Mereka lebih jahat dari orang dunia. Kenapa? Karena tidak ada tuntutan berbuat baik. Mereka berbalik dari perintah Tuhan, kuduslah kamu. Mereka cukup merasa dibenarkan. Sudah dianggap benar, Pak. Ngapain harus hidup kudus? Oh, sudah dianggap benar. Itu loh. Nah, dianggap kudus supaya kamu nggak dihukum, tetapi kamu harus hidup kudus. Sampai jadi benar-benar kudus. Itu perintah Tuhan. Makanya ya, di gereja-gereja dengan corak seperti ini, dengan corak-corak yang hanya percaya saja selamat, 2 Petrus tidak pernah diajarkan. Surat Yakobus tidak pernah diajarkan. Yang dipakai cuma surat Paulus. Itu pun salah paham. Itu pun salah memahami. Kacau enggak? Tapi mereka merasa paling benar. Ya. Dari ciri-ciri ajaran sesat ini Bapak Ibu, ya ini kan ajaran sesat. Yang tadi kita bahas itu ajaran sesat. Dari ciri-ciri ajaran sesat ini, kita bisa menyimpulkan guru dan ajaran yang benar, itu berarti sebaliknya. Paham ya maksudnya? Kan hanya begitu sebetulnya pernalar itu. Ya. Kita bisa menyimpulkan guru dan ajaran yang benar adalah mereka yang mengajarkan keselamatan adalah anugerah Allah melalui Yesus anaknya yang menebus manusia dari dosa dan memberi kuasa, yaitu Injil dan Roh Kudus agar manusia mampu merespon hidup kudus sesuai kehendak Allah. Kalau mau didefinisi dengan sederhana, ajaran yang benar itu. Anugerah itu memberi kita pengertian untuk hidup kudus. Anugerah itu diberikan, ya. Anugerah itu diberikan berupa penebusan supaya kita nggak harus mati. Sambil berjuang, jatuh bangun, kita diberi firman dan diberi Roh Kudus agar hidup kita semakin berkenan. Jadi penebusan itu bukan berarti Anda sudah masuk surga dengan kondisi berdosa, dengan kondisi tidak kudus, dengan kondisi najis. Tidak. Anda ditebus dari dosa supaya Anda dibersihkan dengan cara apa? Diberi firman, diberi Roh Kudus, ayo berbuah, ayo merespon. Itu loh ajaran yang benar. Bapak Ibu, kita harus memahami posisi kekristenan saat itu ya. Saat di mana Petrus mengatakan khotbahnya ini. Kita harus memahami posisi kekristenan di mana Petrus menuliskan suratnya ini. Kita harus mengerti posisi kekristenan. Kekristenan itu berdiri di antara 2 kutub yang sesat sebetulnya. Yudaisme, merasa mampu selamat hanya dengan melakukan hukum tanpa perlu penebusan yang relevan. Mereka selamat dengan melakukan hukum. Lah penebusan, domba cukup, lembu cukup. Nah itu nggak relevan kan sebetulnya. Yang berdosa manusia, kok yang darahnya tercurah hewan. Paham maksudnya? Sebetulnya itu sesat. Jadi jangan mengatakan ajaran Yahudi itu 100% benar. Merasa benar
merasa hidup kudus dengan melakukan hukum, dan meyakini penebusan hewan cukup menggantikan dosanya, itu sesat. Itu ya, di satu sisi. Sisi ekstrim harus berbuat benar dan penebusan oleh hewan. Di satu sisi, doketisme. Doketisme ini ajaran yang merasa mampu selamat hanya dengan memiliki pengetahuan rohani tanpa perlu menderita, berjuang, berbuat baik dan benar. Itu doketisme. Yang akhirnya orang-orang doketisme ini mengabaikan moral karena tidak perlu merasa berbuat baik. Karena merasa tidak perlu berbuat baik. Percaya saja, yakin saja, kamu sudah dikasih pengetahuan. Kamu cukup memahami pengetahuan ini. Tidak perlu berbuat, yakin saja dengan pengetahuan itu kamu selamat. Itu loh doketisme. Ada enggak sekarang? Ada. Masih ada ajaran begini di dalam kekristenan. Ya anugerah murahan itu, ajaran anugerah murahan itu ya itu sudah sebetulnya. Jadi kita harus tahu posisi kekristenan saat itu di antara Yudaisme yang menekankan legalisme, melakukan hukum dengan sempurna, dan cukup ditebus oleh darah hewan, gitu ya. Di satu sisi, ya, ada ajaran doketisme yang merasa keselamatan itu tidak perlu berbuat baik seperti Yahudi. Percaya saja selamat. Tidak perlu berbuat baik. Akhirnya mereka mengabaikan moral. Akhirnya moralnya rusak. Yang satu memaksakan perbuatan moral sesuai hukum. Kalau gak mampu, ditebus oleh darah hewan. Ini loh yang gak tepat. Yang tepat seperti apa? Ya seperti saya katakan tadi. Percaya. Allah menebus melalui Yesus. Dialah korban yang layak, dialah korban yang sepadan. Dan responlah penebusan itu dengan menghargai hidupnya, dengan hidup seperti dia hidup. Kuduslah kamu seperti Yesus. Kuduslah kamu seperti Yesus kudus. Itu respon yang benar. Ya. Jadi perbuatan baik penting. Seperti Yesus berbuat baik, kita harus berbuat baik seperti Yesus. Itu maksudnya seperti Yesus. Menurut Petrus, kekristenan inilah kebenaran yang seutuhnya. Seperti yang disampaikan para nabi, seperti yang disampaikan Tuhan Yesus. Kurang dari ini berarti sesat. Halo? Bisa dipahami Bapak Ibu? Keselamatan datang dari Allah melalui Yesus, sang penebus manusia dari dosa. Itu yang benar. Keselamatan tidak bergantung sosok pribadi pengajar, tetapi bergantung pada Tuhan Yesus, sang guru kebenaran, dan usaha menguduskan diri seperti Dia kudus. Jadi keselamatan tidak bergantung pada pendeta. Tidak bergantung pada pembicara. Bergantung pada Yesus dan hidupmu yang mau berjuang seperti Dia, itu keselamatan. Anda tidak selamat karena ikut saya, Anda tidak selamat karena ikut pendeta siapapun. Ini loh Petrus yang ngomong. Jadi sebagai pembicara yang benar, nggak usah membangga-banggakan diri. Berarti tidak boleh kesaksian Pak. Ya kesaksian secukupnya. Jangan bombastis, jangan lebay, jangan berlebihan. Pengajar yang benar seharusnya sadar dirinya hanya alat yang meneruskan ajaran para nabi, yang meneruskan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Jangan berlebihan. Yohanes Pembaptis pernah ngomong. Yohanes Pembaptis pernah bicara pada saat murid-muridnya ikut Tuhan Yesus. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus ini kan sebetulnya muridnya Yohanes Pembaptis. Paham ya?
Atau baru tahu? Kan tahu saudara ya. Seseorang ngomong sama Yohanes Pembaptis, lihat murid-muridmu ikut dia. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Biar dia semakin besar, biar Yesus yang semakin besar dan aku semakin kecil. Harusnya begitu. Hamba Tuhan yang benar harusnya prinsipnya itu. Tidak pernah dikatakan Yohanes Pembaptis ikut membesarkan diri supaya dianggap sama seperti Yesus. Tidak ada. Biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Yang harus muncul dalam pelayanan Bapak Ibu itu Yesusnya, bukan aku pendeta, bukan. Jadi kalau Anda terpesona sama pendeta, Anda sudah meleset. Anda harus lihat Yesusnya. Halo. Bahkan kalau boleh saya ngomong ya, Anda harus lebih suka baca Alkitab, baca Injil daripada dengerin khotbah. Seharusnya. Siapapun yang khotbah, Anda seharusnya lebih suka baca kitab suci. Karena disitulah Allah bicara pada Anda. Kalau khotbah itu kan pendetanya yang khotbah. Begitu pendetanya meleset, Anda ikut meleset. Halo? Amin? Jangan terpesona sama pendeta. Termasuk sama saya. Saya percaya tidak akan, malah lihat Pak David itu gergeten. Ya mungkin. Kalau Anda berpikir seperti itu mungkin itu sudah saya di jalan yang benar. Kenapa? Ya karena saya harus menegur dosa Anda. Tidak menina-bobokkan Anda dengan karisma saya. Saya harus berbicara, saya harus berkata seperti Yohanes Pembaptis, biarlah Yesus yang semakin besar, aku semakin kecil. Harus begitu. Kalau enggak, saya gagal. Kalau tidak seperti itu, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Jika saya membuat Anda pengikut saya, bukan pengikut Kristus, saya mencuri kemuliaan Tuhan. Keselamatan oleh anugerah tidak pernah bertentangan dari perintah untuk hidup kudus. Ya, ajaran yang benar menyatakan keselamatan oleh anugerah tidak pernah bertentangan dengan perintah untuk hidup kudus. Ajaran yang benar mengajarkan keselamatan oleh anugerah harus hidup kudus, harus sejalan. Hidup kudus adalah buah dari keselamatan. Bukan syarat keselamatan, tapi buah. Dengan belajar, kita mengerti, kita menghidupi, akhirnya terbentuk karakter baik. Akhirnya terbentuk karakter kudus. Akhirnya terbentuk karakter yang berbeda dari umumnya manusia dunia. Itu keselamatan yang benar. Kalau jadi Kristen, sejak dibaptis sampai 10 tahun, 20 tahun kemudian sama saja kelakuannya, sama saja motivasi hatinya, Anda belum selamat. Yang bisa menilai ini kan diri Anda sendiri, mau jujur enggak? Dari sejak dibaptis sampai penguburan gitu ya. Sampai penguburan, sampai dimakamkan, dia terkenal pelit. Belum selamat namanya. Wah itu tidak bisa dirubah Pak. Pelit itu forever. Wah sudah, berarti Anda belum tentu selamat. Yakin. Enggak berubah ya. Anda tidak menjadi terang kalau kayak begitu kan. Iya Pak itu Pak, pelitnya sudah mendarah daging. Ya sudah, tidak bisa berubah. Itu yang gampang, ya kan? Belum lainnya. Cabul tetap cabul. Marah tetap suka marah. Melampiaskan kemarahan, emosional. Bukan tidak boleh marah, tetapi selalu melampiaskan kemarahan. Tidak ada perubahan, sampai mati tetap begitu. Meskipun dia diaken, bahkan meskipun dia pendeta,
dia tidak menerima keselamatan. Karena keselamatan itu harus menambahkan karakter ilahi dalam dirinya. Keselamatan itu terbukti dengan bertambahnya karakter-karakter ilahi dalam dirinya. Kan Petrus ngomong begitu. Bukan saya yang ngomong, saya cuma menyampaikan pesannya Petrus. Dan besok saya di surga ketemu Petrus, saya ngomong, lunas lo ya, saya tidak punya utang sama Anda. Kan gitu. Nggak ngarang. Oh ya, suratku sudah kamu bacakan. Amin Bapak Ibu. Hamba itu cuma begitu, nggak lebih. Nggak usah mau menonjol. Biar yang menilai Tuhan. Dari semua penjelasan Petrus ini, kita harus hati-hati terhadap mereka yang mengaku guru, tapi motivasinya masih memperkaya diri, masih menonjolkan diri. Harus hati-hati terhadap mereka, hamba-hamba Tuhan yang merasa berjasa dalam keselamatan, tapi hidupnya masih mengabaikan moral. Bapak Ibu, Yesus sendiri tidak pernah menekankan siapa dirinya. Aku anak Allah loh. Kamu ngomong ya, yang menyembuhkan kamu tuh anak Allah. Ngomong ya, Yesus dari Nazaret. Tidak pernah kan? Bahkan Yesus ngomong, jangan katakan, jangan ngomong, tidak usah bicara sama siapa-siapa. Anda baca enggak itu di Alkitab? Tidak pernah dia flexing, pamer. Rabi khusus kesembuhan. Lalu Yesus buat festival kesembuhan. Tidak ada. Yesus menyembuhkan orang kalau dia melihat, lalu keluar belas kasihannya, gitu, muncul belas kasihannya, dia doakan. Setelah doakan, jangan ngomong sama yang lain. Bapak Ibu, kita tidak pernah diajari sombong. Tuhan tidak pernah ngajarin kita sombong, baik materi maupun rohani. Sombong rohani itu juga sombong, tetap saja salah. Yesus selalu menyembunyikan jati dirinya. Tetapi bagaimana dirinya hidup di hadapan Allah, itu yang penting. Itu yang penting. Yesus ngomong sama orang Yahudi, kamu mau ikut aku? Aku tidak punya rumah. Burung di udara punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya rumah. Kamu mau ikut aku? Cara hidupku seperti ini, mau ikut? Yang ditekankan Yesus cara hidupnya, bukan siapa dirinya. Bapak Ibu, kalau kita mau selamat, kita ikuti Yesus ya. Jangan ikuti pendeta. Itu sebabnya saya selalu menyarankan Anda baca firman Tuhan, baca Injil, supaya kita tahu ini khotbah salah. Meskipun pendeta itu jago mentafsir, jago menjabarkan, kita tidak bisa gitu ya. Tetapi setidaknya dengan baca Injil, kalimatnya begini, tapi kok pendeta itu ngomong begitu, kan bisa kerasa ini arahnya tidak begitu. Halo, jemaat Tuhan itu jemaat Tuhan tuh oleh Tuhan dikatakan, jadikan segala bangsa murid. Murid itu mau belajar, mau berpikir. Ayo ikut berpikir. Pendeta ini benar, murni, lurus, ikuti. Pendeta ini tidak murni, ujung-ujungnya duit, tinggal, nggak perlu dia dengar. Khotbahnya manis-manis. Yesaya atau Yeremia kemarin ngomong apa? Jangan kau dengarkan pendeta kayak begitu. Jadi kalau Anda masih dengerin pendeta kayak begitu, udah tahu nggak bermoral masih ikut, Anda tertular loh impartasi. Ya Anda tertular spiritnya. Ada impartasi spirit. Hati-hati, Anda tidak akan sadar. Amin Bapak Ibu.
Gereja ini berjuang, Bapak Ibu, mengajarkan yang benar. Amin. Nanti setelah perjamuan kudus, ya, kita mau dengarkan kesaksiannya Yemi. Dia setahun di sini. Kita lihat dia dapat apa. Ya, dia dapat apa dari pengajaran, dari cara hidup jemaat di sini. Dia merasakan ada perubahan enggak? Kalau enggak ada perubahan ya saya ngomong aja sama Kotoni nanti sama Ko Handoko, bubarnya mari ya. Capek. Semoga ada perubahan ya, nanti kita dengerin. Oke, kita tutup, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah Saya mau bersaksi, selama 1 tahun saya bekerja dan berjemaat di sini. Apa yang Tuhan sudah ubah dalam hidup saya, apa yang Tuhan sudah, sampai saya berpikir, oh ini ya maksud Tuhan gitu. Sebelumnya saya akan sedikit cerita perjalanan saya sebelum ke sini. Jadi 2 tahun yang lalu saya bekerja di salah satu instansi dan saya memutuskan resign. Pertengahan tahun di 2022 berarti, pertengahan tahun di bulan 7, di bulan 7 saya di keluarga saya diizinkan berantakan. Berantakan dalam arti masalah yang selama ini saya takutkan beneran terjadi. Karena sebelumnya saya berdoa sama Tuhan, kalau sampai masalah ini terjadi, saya nggak tahu saya harus apa. Dan benar, malam, saya ingat tanggalnya tanggal 5 Juli malam, meletuslah masalah itu. Saya bertengkar di rumah dengan orang tua saya. Saya marah, karena saya sebenarnya sebelumnya ini saya nggak bisa menerima keluarga saya. Saya sering banget protes sama Tuhan. Kok aku harus diizinkan hidup di keluarga yang jauh dari kata lebih gitu. Jauh dari kata sempurna. Harus menghadapi orang-orang yang meremehkan keluarga kami. Hubungan saya dengan orang tua, terutama dengan ayah saya sangat buruk waktu itu. Saya kepahitan, bukan lagi saya benci, tapi saya benar-benar kepahitan sama orang tua saya yang ayah. Saya tiap hari saya bangkang, saya marah gitu, kenapa harus begini? Intinya saya protes sebagai anak, terima kasih. Dan berjalannya waktu, ada sesuatu hal yang memutuskan saya harus jauh dari ibu saya. Ibu saya harus pergi ke Malaysia. Tambah lagi saya kayak ngomong sama Tuhan. Terus nawis Tuhan gitu. Kalau aku hidup cuma untuk dihancurin, ambil aja aku. Terus saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya dengan motor saya. Karena saya udah, kalau ibu saya ke Malaysia, saya sama siapa? Adik saya masih kecil, saya belum bekerja. Ayah saya seperti kayak, saya merasa kayak saya bukan anaknya. Bahkan saya sudah makan atau belum pun tidak diperdulikan. Oke.
saya mulai bisa menerima, tapi saya merasa hidup saya kosong. Singkat cerita, ibu saya sudah di Malaysia. Saya berpikir kalau saya nganggur, nggak ada yang bisa saya andalkan untuk menghidupi adik saya. Bahkan ayah saya tidak peduli dengan adik saya. Mau kita sudah makan atau belum, mau kita apapun nggak peduli. Kita satu rumah, tapi ketika saya satu rumah ngobrol gitu, saya sudah panas dulu. Intinya saya benci sekali dengan ayah saya. Berjalannya waktu, saya harus kerja di kafe selama 3 bulan, sambil saya buka jasa setrika. Saya pulang setiap subuh, jam 1:30 saya ikut, dan besoknya dia harus sekolah. 3 bulan saya memutuskan resign, saya enggak tahu, ini kalau aku resign, aku harus kemana gitu. Sedangkan beberapa yang sudah saya masukin lamaran pekerjaan, tidak ada kabarnya. Di tahun 2023, bulan 2 akhir, saya lihat lowongan di sini, full timer. Terus oleh orang-orang terdekat saya, masuk gitu. Tapi saya takut. Gitu. Ini di Banyuwangi, terus aku enggak tahu ini gereja apa, dan saya takut dengan orang-orang Kristen. Pada waktu itu saya takut gitu, karena saya sudah terlalu banyak diremehin, saya banyak diperlakukan tidak adil, saya banyak diperlakukan semena-mena, dan saya difitnah pada waktu itu. Saya ngobrol dengan orang terdekat saya, mereka tetap nggak apa-apa. Ada statement yang nggak apa-apa. Di sini gerejanya tuh gereja yang memanusiakan manusia. Saya nggak percaya, karena setahu saya orang Kristen ya begitu aja gitu, jahat. Jujur saya katakan jahat, tidak punya kasih. Kalau katanya harus punya kasih, nggak ada gitu. Selama ini saya lebih banyak menemukan orang-orang yang tidak punya kasih. Lalu saya pikir, di sisi lain saya takut, di sisi lain saya membutuhkan. Apalagi ada iming-iming full timer UMR. Jadi saya, waduh, ini UMR gitu. Jadi ini bisa jadi lebih dari cukup untuk menghidupi kehidupan saya. Gitu. Akhirnya saya kirim lamaran itu di 1 Maret. Ya, di 1 Maret saya kirim, gak ada info selanjutnya, gak ada info. Saya rasa ini Allah enggak masuk wis gitu. Kalau enggak masuk juga mau kemana ya Tuhan. Tapi ada senangnya, yes akhirnya aku enggak ketemu orang-orang baru, orang Kristen baru lagi gitu. Tapi di akhir Maret, saya di WA lah oleh Om David. Jika berminat, waduh, besoknya tetap saya berangkat. Kesan pertama kali yang saya dapat, sama sekali tidak ada keburukan di tempat ini. Pertama saya datang di hari Kamis PA, benar-benar kayak, apa ya Om Tante, saya ngerasa aku masih baru loh gitu. Apalagi Tante Tina, saya ingat ngasih nasi kuning itu, saya kayak, ini seorang bugam ngasih gitu loh. Jadi kayak, saya terlalu, otak saya, hati saya ini sudah dirasuki rasa trauma dan kejelekan orang Kristen gitu. Jadi ya udah, oke. Baru berjalannya waktu saya bisa bertahan di sini kurang lebih sudah 1 tahun lebih, dari April berarti Mei, Juni, Juli. 1 tahun lebih 3 bulan ini. Apa yang saya dapat? Pengajaran di sini, kebenaran di sini sangat-sangat membuat saya sadar untuk berubah. Bukan karena apapun, tapi saya sadar bahwa oh, saya ini salah gitu. Saya ini masih begini, makanya mungkin orang sekitar saya begitu sama saya gitu. Dan bukan sulap, bukan sihir.
hubungan saya dengan orang tua saya saat ini sangat sungguh lebih baik. Dulu saya menuntut ayah saya berubah. Tapi di sini saya, jangan menuntut orang berubah, kita dulu yang harus berubah. Saya berusaha untuk menghormati dan benar, ayah saya lebih sangat mengasihi saya dan merindukan saya pulang. Kalau saya enggak pulang tuh pasti ditelepon, Senin kan libur kok enggak pulang gitu. Dari dulu saya mengharapkan hal-hal seperti ini tuh susah rasanya. Kalau saya di rumah sekarang udah mau makan apa, mau jajan apa, itu sungguh kayak, waduh, benar-benar Tuhan itu, luar biasa gitu. Dan yang kedua, saya mendapat pemahaman di sini bahwa penampilan bukan yang utama. Karena sebelumnya saya harus bingung cari baju ketika mau ke gereja. Supaya saya ditemani, supaya saya punya teman, supaya saya dianggap, saya harus sama dengan mereka. Jadi kalau mereka pakai rok, saya harus pakai rok. Kalau mereka pakai baju bagus, saya harus bagus. Supaya saya punya teman. Gitu. Tapi di sini saya ngelihat sungguh sangat sederhana. Penampilan itu membuat saya sadar, nggak usah beli baju lagi. Seadanya saja yang saya bawa di kos, sepunyanya saya gitu. Jadi dari cara hidupnya jemaat di sini sangat membuka pikiran gitu. Enggak cuman kayak apa ya, baik secara di pengajaran, tapi memang benar-benar berusaha menghidupi. Yang ketiga, teladan seorang pemimpin. Setiap hari saya dipastori sama Om David, sama Tante Tina. Setiap hari saya melihat Om David juga, saya datang sudah depan laptop, Alkitab, buku. Benar-benar saya melihat bahwa beliau mendedikasikan dirinya untuk benar-benar belajar, mencari kebenaran firman Tuhan. Dan enggak semata-mata kayak mau khotbah itu persiapannya yang abal-abal gitu. Benar-benar saya melihat setiap hari Om David pergi pun kalau tidak penting, kalau tidak jemput anak-anaknya, tidak pergi. Itu saya tahu. Itu saya lihat, waduh, ini teladannya sangat, enggak banyak ngomong Om David, apalagi Tante Tina. Tidak sama sekali, tapi ketika saya ngomong dengan Om David, Tante Tina tidak berusaha untuk mencari tahu. Begitu sebaliknya, ketika saya berbicara dengan Tante Tina, Om David juga berusaha tidak mencari tahu. Itu yang saya rasa kayak saya merasa aman. Karena saya sebelumnya memang pernah ada trauma kalau cerita itu bisa jadi sampai kemana-mana gitu. Saya banyak cerita dengan Tante Tina, tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar Tante Tina bocorin kemana-mana. Cerita saya benar-benar dikip gitu, sekip-kipnya gitu. Terus saya makan siang di sini, makanan saya tidak pernah dibedakan, Tante. Di meja ya udah itu dimakan semua, gak pelit. Ya, terus saya di sini merasa juga bahwa kesalahan saya tidak untuk dihakimi, tetapi kesalahan saya untuk dievaluasi dan dikoreksi. Saya terima kasih karena selama ini mungkin saya pastilah ada salahnya, ditegur secara empat mata. Saya terima kasih kalau kesalahan saya tidak diumbar ke sana ke sini. Gitu. Bahkan saya pernah shock, Tante Lili, ini saya ceritakan dikit. Waktu awal-awal mungkin saya di sini, Tante Lili teriak dari sini, kok nggak hidup ya gitu, keyboardnya. Pulang saya di WA minta maaf. Loh,
Apa sih itu? Jadi kayak saya tuh kayak heran gitu loh sama orang yang mau minta maaf dulu, mau terima kasih dulu. Saya tuh heran, apalagi seorang apa ya, pemimpin gitu. Jadi kayak, "Duh, kok bisa ya gitu." Jadi kayak, waduh, ini benar-benar nggak cuman pengajarannya aja yang bagus, tidak hanya pengajarannya saja yang mengubahkan, tapi cara hidup jemaat atau saya merasakan jemaat di sini tuh benar-benar berusaha menghidupi. Dulu saya adalah orang yang hilang arah, Om Tante. Saya nggak tahu saya harus berjalan kemana. Saya nggak tahu saya harus hidup bagaimana. Tetapi setelah di sini, saya merasa saya menemukan hidup saya. Saya masih sangat pemula, gitu. Saya masih nelateni pengajaran-pengajaran di sini. Tapi ketika setiap Zoom, setiap apa, selalu saya dapat hal baru. Saya merenung gitu, oh iya, sampai di titik saya berkata sama Tuhan itu, oh ini loh yang Tuhan mau, kenapa aku dulu dibentur sebentur-benturnya seolah aku ndak ada harapan. Tapi setelah di sini saya bisa melihat bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, tidak semata-mata Tuhan jahat sama saya, tidak. Tapi Tuhan mau mendidik saya, mau mendewasakan saya, supaya saya jadi orang yang benar-benar di hadapan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.